Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Dengan aku Lukman, mari kita membahas mengenai material atau bahan pembuat dari penghalang Yajuj Majuj. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hal yang menarik ketika kita membicarakan tentang Yajuj dan Majuj, yaitu mengenai penghalang yang dibuat oleh Zulkarnain untuk menghalangi dari Yajuj dan Majuj. Tak terbayangkan betapa kokohnya penghalang tersebut yang telah berdiri ribuan tahun yang lalu hingga sekarang, bahkan sampai akhir zaman. Nah, dari bahan apakah penghalang tersebut? Lalu, saking penasarannya terhadap bahan dari penghalang tersebut, aku coba searching di Google dan juga cari pada terjemahan Kemenag Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Dan hasilnya sama, yaitu bahan tersebut terbuat dari besi dan tembaga. Yang aku tahu, jika besi dan tembaga digabungkan, akan terbentuk bimetal. Bimetal merupakan gabungan dari dua buah logam dengan koefisien termal yang berbeda. Jika didinginkan atau dipanaskan, bimetal akan melengkung. Bayangkan, jika penghalang dari Yajuj Majuj tersebut setiap hari terkena panas dan dinginnya cuaca selama ribuan tahun, yang apabila terbuat dari besi dan tembaga, maka akan melengkung. Tetapi, silahkan tulis di kolom komentar jika kamu memiliki pendapat yang berbeda. Saking penasarannya, aku mencoba untuk menterjemahkan. Sekali lagi, menterjemahkan, bukan mentafsirkan, dari Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Dan hasilnya ada beberapa hal yang berbeda dengan terjemahan tafsir dari Kemenag. Di antaranya, Sodafaini jika pada terjemahan tafsir Kemenag diartikan gunung. Sedangkan aku cari di kamus, akar katanya sodafa, artinya berpaling, rumah kentang, sisi, atau daerah. Bisa dilihat pada Kamus Al-Munawir halaman 769. Jadi, as-sodafaini artinya kedua sisi itu. Kitron jika pada terjemahan tafsir Kemenag diartikan tembaga. Sedangkan jika dicari di kamus artinya tar atau ter. Dari sekian banyak kamus Arab Indonesia, Kitron diartikan bukan tembaga, tetapi tar atau ter. Sedangkan tembaga bahasa Arabnya an-nuhasu, bisa dilihat pada referensi berikut ini. Jadi, Kitron pada surat Al-Kahfi ayat 96 artinya bukan tembaga, tetapi ter. Kembali lagi ke surat Al-Kahfi ayat 96. Maka terjemahannya, sekali lagi bukan tafsirnya ya, terjemahannya, berikanlah aku potongan-potongan besi itu, hingga ketika mereka telah sama rata antara kedua sisi itu. Dia berkata, kalian tiuplah, hingga dia telah menjadikannya api. Dia berkata, kalian berikanlah aku akan menuangkan padanya ter. Menakjubkannya, terdapat kesamaan antara Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 dengan sebuah jurnal penelitian pada tahun 2015 pada Journal of Renewable and Sustainable Energy 7 yang dibuat oleh Sijiluo dan Zifu. Jika diterjemahkan, tar dapat digunakan sebagai reduktor untuk mereduksi oksida besi atau menghilangkan oksigen
atau mencegah terjadinya karat pada besi. Dan secara bersamaan, besi merupakan katalis, yaitu suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, yang baik untuk perengkahan tar. Untuk mendapatkan besi yang tereduksi, membutuhkan suhu yang tinggi. Besi pertama-tama dipanaskan pada suhu 400 derajat Celcius, dan kemudian dicampur dengan tar. Kemudian direaksikan pada suhu 900 derajat Celcius selama 30 menit. Hasilnya menunjukkan bahwa reduksi biji besi menggunakan tar dapat diandalkan dengan efisiensi perengkahan tar yang tinggi dan derajat reduksi yang tinggi. Artinya, besi yang dicampur dengan tar pada suhu yang tinggi tersebut akan membuat besi tahan karat. Sebagaimana kita ketahui bahwa besi mudah terpengaruh oleh oksigen dan air yang mengakibatkan karat. Bagaimanapun kuatnya besi, apabila berkarat akan rapuh. Bayangkan, jika dinding penghalang dari Yajuj-Majuj tersebut berkarat dan rapuh. Quran Surat Al-Kahfi ayat 56 merupakan keajaiban Al-Quran dalam bidang kimia, karena terbukti secara ilmiah. Bahkan terdapat rentang waktu yang sangat jauh antara turunnya ayat tersebut dengan penelitian tadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya tawalu Quran. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Silahkan jika ada yang mau menulis komentar, saran atau kritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.